Halo, nama saya Revanya dari program studi Ilmu Komunikasi. Selamat datang di seri podcast Have Fun at Home. Dan sekarang nih adalah episode pertama di mana saya akan mengajak teman-teman sekalian buat berdiskusi. Nah, topiknya adalah sadar nggak sih bahwa social distancing ini bikin skill komunikasi kita itu jadi tumpul. Aduh, mungkin bukan tumpul kali ya kata yang lebih tepat. Mungkin lebih ke menurun aja gitu performanya. Mungkin memang sekarang belum kerasa, tapi nanti ketika disuruh ngobrol sama dosen atau mungkin interaksi sama atasan di kantor, bisa tuh tiba-tiba kamu tuh kayak kita nih yang kehilangan kosakata formal, terus langsung bingung aja gitu gimana caranya berkomunikasi secara formal dengan orang-orang ini. Nah, tenang aja karena ini tuh hal yang biasa. Ini dialamin semua orang, terutama di masa pandemi kayak gini ya. Karena kita tuh kebiasa untuk berkomunikasi dengan keluarga dan juga ya paling ngobrol sama teman-teman. Nah, keluarga sama temen ini kan kalau kita ngobrol sama mereka bahasanya santai ya. Bahasanya tuh informal dan kita bisa jadi sosok diri kita sendiri yang paling jujur, yang paling nyaman, yang paling santai lah ya istilahnya. Kan beda tuh kalau harus ngobrol sama dosen atau atasan atau sosok yang harus kita hormati. Kita juga harus jadi sopan banget dong. Nah, ini nih yang kita tuh udah berbulan-bulan nggak latih. Nah, ini kalau habis pandemi nih bisa jadi kita bingung ya, karena yang dulunya kita tuh kebiasa presentasi, sekarang kita bisa jadi kurang pede tuh kalau misalnya disuruh ngelamar pekerjaan, terus harus ketemu bos lah, atau mungkin ketemu sama dosen bimbingan. Aduh, cara mengatasinya nggak repot-repot kok teman-teman, gampang banget. Dan ini bahkan cara yang fun, cara yang bisa bikin kamu tetap terhibur. Yang pertama adalah perluas genre film. Buat kamu yang biasanya sukanya nonton yang ringan-ringan kayak komedi atau mungkin romance, action atau mungkin anime, biasanya di film-film itu kan bahasanya itu lebih nyantai ya. Bahkan bahasanya tuh mungkin pakai bahasa yang kasar. Gak apa-apa sih, tapi seimbangin juga tuh sama film yang lebih serius, yang konteksnya formal. Gak kalah seru kok film-film crime, drama, dan juga historical. Kalau gak suka ya biasain aja sih. Banyak banget loh film misteri yang keren-keren. Itu buat refreshing aja biar kosakata kata-kata formal itu masuk ke otak kita. Contohnya Law and Order. Nggak mungkin kan kita tuh ngelihat atau denger kata-kata yang informal terus di film-film kayak gitu. Nah, yang kedua nih adalah tonton YouTube self improvement. Nah, biasanya kalau konten YouTube kan kita cari yang ya sesuka kita ya kan. Kali ini kamu bisa coba konten-kontennya TEDx. Coba, itu favorit A-nya sendiri sih. Jadi kalau misalnya disuruh rekomendasi, coba lihat aja TEDx karena di situ banyak konten yang bisa bikin improve diri kita sendiri dan bisa ngelatih aja. Selain kita bisa ngelihat orang public speaking, kita juga bisa belajar buat upgrade kualitas diri kita. Sama tuh ya, nonton YouTube tetap aja. Gak apa-apa nonton yang santai-santai, tapi seimbangin juga sama yang mengembangkan bakat dan passion kita. Yang ketiga nih, kalau ada kesempatan berada di ruang formal, kita juga harus totalitas. Pakai kemeja, kalau bisa pakai celana kain sekalian, meskipun gak ditampilin di kamera. Nah, kenapa tuh? Soalnya riset menunjukkan berpakaian rapi meningkatkan performa seseorang. Istilahnya, dia tuh kayak bikin kita berada di mood ketika kita tuh sedang bekerja atau sedang berada di kampus. Jadi tubuh kita menyesuaikan dengan pakaian yang kita pakai. Nah, kalau kita jarang dandan ya, kalau misalnya ada meeting di Zoom terus kita matiin kamera aja, bisa-bisa lupa loh caranya dandan. Masih inget gak tuh caranya makeup? Ya, pokoknya itu tadi 3 tips dari saya, Revanya. Semoga teman-teman bisa ngambil manfaat dari podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.